Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Kebenaran menurut Lincoln dan Kuba sebagaimana pendapat Julian Ford dalam paradigma and fairy tales pada tahun 1975 yang mengemukakan bahwa istilah kebenaran atau truth bisa memiliki arti yang berbeda yang disimbolkan dengan T1, T2, T3, T4. Kebenaran pertama adalah kebenaran metafisik. Sesungguhnya kebenaran ini tidak bisa diuji. Kebenarannya baik melalui justifikasi maupun falsifikasi atau kritik berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian dengan alam, logika deduktif atau standar-standar perilaku prosesional. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Kebenaran kedua adalah kebenaran etik yang merujuk kepada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan, termasuk kode etik, code of conduct. Kebenaran ketiga adalah suatu kebenaran logika. Sesuatu dianggap benar apabila secara logik atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah diakui sebagai benar. Dalam pengertian T3 atau kebenaran ketiga atau sesuai dengan apa yang benar menurut kepercayaan metafisik T1 atau kebenaran ke-1. Kebenaran keempat atau T4 adalah kebenaran empirik yang lazimnya dipercayai melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian sesuai kepercayaan asumsi, dalil, hipotesis, proposisi dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam. Dalam arti dapat diverifikasi. Di antara keempat jenis kebenaran menurut Ford di atas, maka dalam kajian ilmu filsafat ilmu, kajian yang difokuskan adalah terhadap kebenaran empirik T4 atau kebenaran keempat yang disebut juga kebenaran ilmiah. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan kebenaran pertama, kedua, dan ketiga, kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dengan objek. Teori-teori kebenaran ilmiah. 1. Teori kebenaran saling berhubungan menurut Ketov pada tahun 1986. Dalam bukunya Elements of Philosophy, teori koherensi dijelaskan suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. 2. Teori kebenaran saling berkesesuaian. Teori kebenaran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. 3. Teori kebenaran inherensi. Teori ini disebut juga teori pragmatis. Pandangannya adalah suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti proposisi itu ditinjau dari segi arti atau maknanya. Apabila proposisi yang merupakan pangkal tumpulnya mempunyai referensi jelas, oleh sebab itu teori ini mempunyai tugas untuk menggunakan kesahan dari proposisi dalam referensinya. 5. Teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan yang mengikuti aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa. 6. Teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung peran dan fungsi daripada pernyataan itu. 7. Teori kebenaran logis yang berlebihan. Pada dasarnya menurut teori kebenaran ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. 8. Teori kebenaran saling berhubungan.
Menurut Katov 1986 dalam bukunya Elements of Psychology Theory, koherensi dijelaskan, suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. 9. Teori kebenaran saling berkesesuaian. Teori kebenaran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. 10. Teori kebenaran inherensi. Teori ini disebut juga teori pragmatis. Pandangannya adalah suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Maksudnya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya prosedur baku yang harus dilaluinya. Prosedur baku yang harus dilalui itu adalah tahap-tahap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang pada hakikatnya berupa teori. Kebenaran ilmiah bersifat rasional. Semua orang yang rasional yang dapat menggunakan akal budinya secara baik akan dapat memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang berlaku universal. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya adalah bahwa kebenaran dari suatu teori atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan keobjektifannya. Dan kebenaran juga benar-benar lepas dari keinginan subjek. Kebenaran ilmiah juga memiliki sifat empiris yang ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan dunia kenyataan empiris di dalam dunia ini.